Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizi dari kelas 6B, dan di sini saya akan membahas tentang tugas kelompok kami, proyek kelompok kami itu mengenai VoIP server. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Ada teman saya namanya Muhammad Revi Suryandi, saya sendiri Muhammad Azizi, kemudian ada Raihan Kausar dan Tengku Muhammad Sadam. Nah, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama, yaitu dengan saya sendiri yang akan saya bahas, yaitu tentang VoIP server. Nah, jadi yang pertama apa itu VoIP? Nah, jadi VoIP itu singkatan gitu dari Voice over Internet Protocol. Nah, ini tuh merupakan teknologi yang memungkinkan kita sendiri itu melakukan panggilan telepon melalui koneksi internet. Jadi bukan lagi lewat jaringan kabel telepon konvensional atau disingkat dengan PSTN. Nah, jadi kita bayangkan suara kita tuh diubah gitu menjadi data digital seperti email ataupun gambar. Nah, jadi kita kirim melalui jalan tol internet ke penerima di seluruh dunia. Nah, jadi VoIP server itu merupakan komponen pusat yang bertindak sebagai otak atau manajer dalam sebuah jaringan telepon atau VoIP. Nah, jadi server inilah yang ibarat itu mengatur semua panggilan yang masuk dan keluar. Nah, jadi tanpa server itu panggilan dari satu pengguna itu tidak akan pernah sampai ke pengguna lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya. Nah, ini bagaimana cara kerja VoIP server. Nah, yang pertama itu inisial panggilan. Nah, pengguna A misalnya menggunakan IP phone atau aplikasi di smartphone, lalu ia menekan nomor pengguna B. Yang kedua, komunikasi dengan server. Nah, perangkat pengguna A mengirimkan sinyal permintaan panggilan ke VoIP server menggunakan protokol tertentu. Yang ketiga, autentikasi atau routing. Nah, VoIP server menerima permintaan, memverifikasi identitas pengguna A, mencari alamat IP pengguna B di database-nya, dan memeriksa apakah pengguna B tersedia. Lalu membangun sesi. Nah, jika pengguna B tersedia, server akan memberitahu perangkat pengguna B bahwa ada panggilan masuk. Jika pengguna B menjawab, server akan membangun jalur komunikasi langsung antara A dan B. Selanjutnya, transmisi suara. Nah, di transmisi suara ini, setelah jalur terbuka, paket data suara dikirimkan secara langsung antara kedua pengguna. Server hanya mengawasi sesi tersebut. Selanjutnya, mengakhiri panggilan. Ketika salah satu pihak menutup telepon, sinyal akan dikirimkan ke server untuk mengakhiri sesi dan mencatat durasi panggilan. Nah, selanjutnya fungsi utama. Yang pertama, manajemen pengguna eksternal. Mendaftarkan setiap pengguna, memberikan nomor atensi unik dan mengatur profil mereka. Yang kedua, call routing. Fungsi paling vital, menentukan kemana panggilan harus diarahkan, baik ke pengguna internal, pengguna di jaringan lain, atau jaringan telepon biasa. Yang ketiga, interaksi. Menjadi jembatan yang menghubungkan jaringan VoIP internal dengan dunia luar, terutama ke jaringan telepon kabel tradisional. Nah, untuk manajemen fitur, yaitu ada voicemail, yaitu merekam pesan suara saat panggilan tak terjawab. Yang kedua, call forwarding. Nah, ini meneruskan panggilan ke nomor lain. Conference call, panggilan grup dengan banyak peserta. Yang keempat, call waiting, yaitu notifikasi ada panggilan lain saat sedang menelpon. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Sadam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini ada protokol penting dalam VoIP. Yang pertama ada SIP, Session Initiation Protocol. Protokol atau sinyal fungsinya seperti mengatur lalu lintas yang memulai, mengelola atau menahan atau mentransfer dan mengakhiri sesi panggilan. Ini adalah standar industri yang paling banyak digunakan saat ini. Lalu ada RTP atau Real Time Transport Protocol.
Protokol transportasi fungsinya seperti kurir yang bertugas mengantarkan paket data suara secara real time dari pengirim ke penerima. Lalu ada jenis-jenis VoIP server. Yang pertama ada on-premise server. Konsep server fisik atau hardware atau software yang diinstal dan dikelola sendiri di lokasi perusahaan atau kantor. Kelebihannya adalah kontrol penuh atas data dan keamanan. Tidak ada biaya langganan bulanan atau selain maintenance. Lalu kekurangannya, biaya investasi awal yang tinggi. Memerlukan staf IT untuk perawatan. Contohnya software Astertis, FreeSwitch 3CX atau versi install. Yang kedua ada cold base server atau hosted PBX. Konsep layanan VoIP serta yang disediakan oleh pihak ketiga atau provider dan diakses melalui internet. Kita hanya perlu berlangganan. Kelebihannya, biaya awal rendah, tidak perlu pusing soal maintenance, skalabilitas mudah atau menambah dan mengurangi pengguna. Kekurangannya bergantung pada koneksi internet dan provider. Ada biaya langganan bulanan, contohnya layanan Google Voice, RingCentral, dan Nextivia. Itu saja dari saya lanjutkan ke teman saya Revi. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari vape tersebut. Kelebihannya ada biaya lebih rendah, panggilan jarak jauh dan internasional jauh lebih murah, dan yang kedua ada fleksibilitas dan mobilitas. Nomor telepon tidak terikat lokasi fisik, bisa dipakai di mana saja. Yang ketiga ada fitur lengkap, menawarkan fitur canggih yang mahal di sistem telepon lama atau IVR. Yang keempat ada skalabilitas yang mudah, sangat mudah menambahkan atau mengurangi jumlah pengguna, voicemail to email. Dan kekurangannya yaitu yang pertama ketergantungan internet, kualitas panggilan sangat bergantung pada kualitas koneksi internet. Kekurangan yang kedua, kualitas bervariasi, bisa terganggu oleh jitter atau variasi delay dan paket loss. Yang ketiga, keamanan rentan terhadap penyadapan atau serangan cyber jika tidak diamankan dengan benar. Yang keempat, ada ketergantungan listrik. Jika listrik dan internet mati, sistem telepon pun ikut mati. Nah, yang selanjutnya ini simulasi menggunakan paket tracernya, yaitu ada kami sini menggunakan 4 perangkat. Yang pertama ada router 2811 dan switch 3560 dan menggunakan iPhone atau telepon, yang dimana telepon ini menyambungkan ke FA02 untuk telepon 1 menyambungkan FA02 pada switch, dan telepon 2 menyambungkan FA03 pada switch. Router itu menggunakan pada router tersendiri itu menyolokkan di FA0/0 dan di FA0/1 nya untuk switch. Nah, untuk kode yang pertama itu ada konfigurasi switch yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Azizi. Untuk konfigurasi switch sendiri, jadi switch yang kami gunakan tuh harus mendukung fitur Power over Ethernet atau PoE. Nah, seperti Cisco 3560 sampai 24PS. Nah, karena IP phone yang membutuhkan daya yang biasanya disuplai melalui nirkabel internet. Nah, jadi pertama itu VLAN 10 dibuat untuk memisahkan jaringan VoV dari jaringan lain. Nah, jadi perintah VLAN 10 itu digunakan untuk membuat VLAN lalu keluar dari konfigurasi VLAN. Nah, jadi selanjutnya port yang kita gunakan untuk menghubungkan IP phone itu misalnya port fast Ethernet 01 dan 02. Nah, dikonfigurasi agar menjadi akses VLAN 10. Nah, ini kita lakukan dengan perintah interface range fast Ethernet 01 sampai 2, lalu switch portnya itu mode akses dan switch port akses VLAN 10. Nah, jadi setelah itu tuh untuk memastikan IP phone-nya
mendapat daya, nah jadi gunakan power inline auto. Akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi router. Di sini ada, di samping kiri kita bisa lihat ada kode-kode untuk mengatur konfigurasinya. Nah, untuk router 2811 akan bertugas sebagai pusat layanan VoIP. Nah, termasuk menyediakan DHCP dan telepon service. Karena kita menggunakan VLAN 10, router perlu membuat subinterface khusus, yaitu fast internet 0/0.10. Di dalam subinterface ini dilakukan konfigurasi encapsulation .1q 10 untuk mengaktifkan VLAN tagging dan diberi alamat IP statis yaitu 192.168.10.1 dengan subnet max-nya ialah 255.255.255.0. Subinterface ini akan menjadi gateway untuk IP PON. Selain itu, DHCP POL juga dikonfigurasi agar iPhone mendapatkan IP secara otomatis dengan perintah IP DHCP POL VoIP. Router diberi informasi jaringan 192.168.10.0 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0 dan gateway default-nya yaitu 192.168.10.1. Perintah penting lainnya adalah option 150 IP yaitu 192.168.10.1 yang digunakan untuk memberitahu IP iPhone alamat IP dari server TVTP. Nah, untuk kodenya seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sadam. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan codingan ini, konfigurasi teleponi service. Selanjutnya, layanan teleponi diaktifkan pada router dengan perintah teleponi service. Ini adalah fitur pada router Cisco yang memungkinkan konfigurasi dan kontrol perangkat IP PON. Di dalam mode ini, beberapa batasan harus ditentukan, seperti max AirPON 5 dan max DN5, yang berarti maksimal 5 IP PON dan 5 nomor extension yang dapat dikonfigurasi. Selanjutnya, perintah IP source address 192.168.10.1 port 2000 digunakan untuk menunjukkan alamat IP router, yaitu gateway yang dibuat di langkah sebelumnya sebagai sumber komunikasi dengan IP PON, dan port 2000 adalah port standar untuk Skinny Silent Control Protocol atau SCCP. Terakhir, auto async 1 to 2 adalah perintah untuk secara otomatis memberikan nomor extension kedua IP PON pertama yang terhubung. Itu saja dari saya serahkan ke teman saya. Baiklah, konfigurasi iPhone dan iPhone DN. Nah, setelah layanan teleponi aktif, konfigurasi individual untuk IP PON perlu dilakukan menggunakan dua objek, yaitu iPhone DN dan iPhone. iPhone DN atau directory number adalah konfigurasi untuk nomor ekstensi yang akan digunakan IP PON. Sedangkan iPhone adalah konfigurasi untuk perangkat fisiknya atau berdasarkan MAC address-nya. Pertama, untuk membuat nomor extension, gunakan iPhone DN1 dan di dalamnya diberi nomor telepon. Misalnya di sini kami memberinya nomor 1001 untuk iPhone DN1-nya. Nah, lalu untuk iPhone DN2-nya juga kami berikan nomor 1002. Selanjutnya IP PON yang fisik dikonfigurasi dengan iPhone 1. Lalu masukkan MAC address. Di sini didapatkan bahwa MAC address dari iPhone 1 yaitu ada 0003.e467.e466.
dan lalu kita masukkan tipenya 7960. Lakukan hal yang sama pada MAC address di iPhone 2, yaitu lalu hubungkan tombol pertama IP phone ke nomor extension dengan button tombol pertama IP phone ke nomor extension, yaitu 1.21. Untuk IP phone kedua buat juga hal yang sama. Nah, lalu di sini kami akan mencobakan uji tes pada simulasinya, yaitu melakukan menelpon iPhone yang kedua menggunakan iPhone yang pertama. Kan saya buka yang iPhone 1. Nah, pada iPhone 2 ini yaitu ada nomornya yang diberi tadi, ada 1002. Kita isi saja di iPhone satunya. Maka iPhone 2 akan berbunyi. Maka ini sudah terkoneksi jika kita mengangkatnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami mengenai VoIP server. Saya akan menjelaskan lagi. Saya akan mengembalikan ke moderator. Baik, jadi kesimpulan dari project yang telah kami buat ini adalah yang pertama, VoIP server itu komponen inti yang memungkinkan komunikasi suara modern yang efisien, fleksibel, dan kaya fitur. Nah, yang kedua, ia berfungsi sebagai pusat kendali yang mengatur seluruh alur panggilan dalam jaringan VoIP. Nah, yang ketiga itu pilihan antara server on premise dan cloud base itu bergantung pada kebutuhan, skala, dan sumber daya teknis yang dimiliki. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan mengenai proyek kami sendiri atau tugas kami sendiri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.